Hello ladies and gents, welcome back to my YouTube channel bersama aku Yesi. Sejak akhir tahun 2019 kita tahu bahwa di Cina itu muncul wabah virus yang mematikan, yaitu COVID-19 atau kita sebut Corona ya. Tadinya itu belum masuk ke Indonesia, tapi beberapa minggu terakhir ini kita tahu bahwa kasus Corona sudah masuk ke Indonesia. Dan beberapa dari kita mungkin dipekerjakan dari rumah sekarang. Apa sih itu bekerja dari rumah? Ya, kita sebut itu work from home. Aku mau share ke kalian semua, kalau aku sebenarnya udah work from home itu sejak Juni 2019 lalu. Dan di sini, di video kali ini, aku mau berbagi kepada kalian tips and trik gimana caranya bekerja dari rumah tetapi tetap produktif. Secara kita tahu kan kalau dari rumah itu banyak banget distractionnya, mulai dari kita jadi mager, terus kita jadi lebih sering ngecekin sosial media dan lain-lainnya. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian dan juga bagi teman-teman atau saudara-saudara kalian semua. Oke, kita langsung aja ke videonya ya. Hai ladies and gents, beginilah kira-kira morning routine aku. Selamat pagi dunia. Bangun pagi aku selalu keluar rumah, buka pintu rumah supaya aku bisa dapat kena sinar matahari. Ini bagus banget buat kesehatan kita, apalagi kalau lagi musim corona seperti saat ini. Selanjutnya aku langsung minum air putih 2 gelas. Ini bagus banget buat pencernaan di pagi hari supaya tubuh fit juga. Nah, hal selanjutnya aku lakuin, biasanya aku tuh suka maskeran. Terserah kalian bisa bebas ngelakuin hal apapun di pagi hari yang kalian suka. Pokoknya memanjakan diri kalian. Biasanya sih aku maskeran kayak seperti yang sekarang aku lakuin. Bisa masker wajah, masker rambut, atau luluran. Pokoknya apapun deh yang membuat diri kalian happy. Nah, dengan maskeran kayak gini nih, ini kulit aku lagi bagus-bagusnya nih di pagi hari. Mood aku juga bakalan terus bagus satu harian. Karena aku ngelakuin hal-hal yang membuat aku senang. Selanjutnya ini adalah ritual terpenting yang aku lakuin, yaitu olahraga. Bebas deh kalian mau olahraga apa aja. Boleh jogging, boleh stretching kayak aku sekarang ini. Boleh juga yoga, pilates, atau apapun pokoknya olahraga yang kalian sukai. Ini penting banget buat kesehatan kalian. Karena peredaran darah kalian akan lancar setelah kalian berolahraga. Dan juga meningkatkan kualitas kalian saat kalian bekerja, dan juga meningkatkan konsentrasi kalian. Habis selesai olahraga, biasanya aku meditasi. Nah, di meditasi ini aku biasa ngedengerin musik-musik yang berbau alam, nature kayak gitu. Karena dengan meditasi mendengarkan suara-suara alam, itu pikiran bawah alam sadar aku menjadi tenang, lalu aku bisa berpikir jernih. Aku juga bisa menarik aura positif ke diri aku sendiri, sehingga aku bisa bekerja dengan baik dan juga produktivitas aku juga akan semakin bertambah. Setelah meditasi, aku akan mandi dan siap-siap. Ini gak kalah penting banget
ketika kalian ingin memilih baju untuk bekerja di rumah, kalian harus tinggalkan piyama kalian, daster kalian pilih pakaian yang nyaman untuk bekerja. Dan juga aku selalu make upan meskipun aku di rumah, tapi aku mau supaya nggak rasanya tuh nggak bosan dan bete sendiri gitu ngelihat wajah kita ketika kita ngaca, atau ketika nanti misalkan ada klien yang nelfon, itu tuh kita tuh mempunyai penampilan yang tetap menarik ya meskipun kita di rumah gitu. Jadi aku tetap nggak kelupaan untuk ngegambar alis. Itu wajib harus ada gambar alis ya. Dan juga memakai skincareku. Dan jangan lupa juga untuk pakai pelembab bibir, dan juga karena di rumah ya aku nggak pakai lipstick sih. Aku biasanya tuh nanti aku pakai lip tint, itu yang saya aku pakai. Setelah itu aku nggak lupa untuk selalu minum vitamin. Apalagi di tengah wabah corona seperti ini, penting banget untuk menjaga sistem imun kita supaya kuat melawan virus, nggak mudah sakit. Ketika kalian bekerja dari rumah ya, itu penting banget buat kalian untuk membuat space kerja kalian. Jadi hindari untuk bekerja di dalam kamar. Itu adalah hal yang paling big no buat kita semua ya, yang bekerja dari rumah. Karena ketika kita bekerja di dalam kamar, itu cenderung kita akan mudah ngantuk, akan mudah untuk terpanggil untuk leha-leha. Nah, mendingan kalian tuh siapkan space khusus untuk kalian bekerja di rumah. Nah, seperti saat ini inilah space aku untuk bekerja di rumahku. Di sini ada buku-buku kesukaanku juga. Jadi ketika aku bosan, aku suka membaca juga, gitu kan. Terus juga biasanya aku sebelum aku bekerja nih, aku beres-beresin dulu tempat kerjaku supaya nyaman ketika bekerja. Setelah tempat kerja kalian siap, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menulis to-do list. Jadi kalian urutin, nomorin hal-hal apa aja yang akan kalian lakukan satu hari ini supaya tidak ada satupun yang tertinggal. Jadi benar-benar maksimal banget pekerjaan kalian. Lalu set timer. Misalkan kayak aku 3 jam. Jadi 3 jam itu adalah maksimal banget aku maksimalkan produktivitas aku untuk bekerja. No gadget, no social media, kayak gitu. No distractions. Nah, ini juga alasan kenapa aku suka ya kerja dari rumah, yaitu aku bisa membuat lunch aku sendiri. Misalkan aku lagi kepingin bikin bolu nih, seperti sekarang nih aku lagi mau bikin bolu untuk makan siangku, ya aku bikin gitu di tengah-tengah waktu kerjaku. Aku sisihkan waktu untuk break. Di situ aku berkarya kayak gitu. Asik kan? Ini nggak bisa kita lakuin kalau kita lagi di kantor. Palingan cuma makan siang aja, kantin, atau makan bekal.
Setelah kuenya jadi, biasanya sih aku pilih untuk makan nggak di kantor ya, nggak di space kantor, ruangan kerjaku. Biasanya aku bawa ke ruang tamu atau ke sisi lain di rumahku supaya nggak bosen gitu, untuk menghilangkan kejenuhan. Sebenarnya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita bekerja dari rumah. Ini alasan kenapa aku suka bekerja dari rumah dibandingkan harus pergi ke kantor. Ya. Alasan aku adalah yang pertama, aku bisa belajar gimana aku sangat menyukai pekerjaanku. Itu yang pertama ya. Terus juga belajar bagaimana caranya untuk lebih produktif bekerja dibandingkan di kantor. Terus juga aku belajar bagaimana aku mengetahui kebutuhan waktu personalku. Jadi aku bisa membedakan atau memisahkan waktu saat aku bekerja dan juga waktu untuk personalku. Selanjutnya aku juga belajar bagaimana aku membutuhkan waktu untuk disconnect dengan media sosial atau disconnect dengan distraction yang ada di sekitarku. Nah, itu aku belajar banget ketika aku bekerja dari rumah. Lalu yang terakhir, aku juga belajar bagaimana aku mengeksplor diri aku sendiri. Mengeksplor itu kayak gimana? Ya aku jadi lebih tahu, lebih mengenali diri aku. Oh, aku ternyata aku suka olahraga loh. Ketika dulu aku bekerja di kantor, aku nggak punya waktu untuk olahraga, ya kan? Terus sekarang aku jadi punya banyak waktu untuk berolahraga, punya banyak waktu untuk melakukan hobi-hobi aku. Bisa juga melakukan yang tadi kamu gak punya waktu untuk sarapan di rumah. Terus aku bisa membuat sarapan sendiri, bisa membuat lunch sendiri buat aku. Terus juga aku bisa membaca buku lebih banyak dibandingkan ketika aku bekerja di kantor. Lalu juga ketika aku menggunakan handphoneku, itu pun aku bisa membatasi diriku dan memilah-milah hal-hal penting apa aja yang mau aku buka di handphone aku. Contohnya aku mau browsing berita, terus ketika aku juga mungkin ya ketika kalian pergi ke kantor, kalian nggak sadar, oh rupanya aku tuh jago banget loh di bidang ini gitu. Selain yang kamu kuasai di pekerjaan di kantor kamu, ketika kamu kerja di rumah itu kamu bahkan bisa terkejut sendiri. Rupanya diri aku tuh seperti ini gitu. Itu sih yang aku dapetin ketika aku bekerja dari rumah. Jadi buat kalian semua, jangan langsung cepet terasa bosen ya. Aduh, langsung stuck gitu ketika kerja di rumah. Mau ngapain, tidur, aduh kayak ngeliat tempat tidur meraung-raung gini. Ayo sini mau tidur lagi. Enggak, no. Kalian bisa lakukan seperti hal-hal yang aku sebutkan sebelumnya di video ini. Kalian bisa praktekkan di rumah kalian. Semoga pekerjaan kalian di rumah itu akan menjadi lebih produktif setelah kalian nonton video ini. Oke, see you on my next video.